Haleluya. Sebelum duduk, coba beri jabat tangan sebelah kiri kanan saudara, katakan selamat Natal. Tuhan memberkati. Oke, boleh gak sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara, tiap kali Natal datang selalu kita ini diingatkan. Tadi saya doa bahwa kita ini tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita, katakan amin. Di dalam segala situasi, Tuhan itu menyertai kita. Satu komitmen besar. Natal itu merupakan satu komitmen Tuhan. Untuk apa? Untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Atau kita yang diperdamaikan dengan Tuhan. Yang lalu waktu di Penajam saya bilang dengan teman-teman yang di Penajam. Natal itu awalnya gimana sih? Awalnya itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, makan buah yang Tuhan larang. Dan akibat gara-gara makan buah itu mereka kena konsekuensi dosa. Tuhan sudah bilang kalau kamu makan ini kamu akan mati. Mengalami kematian secara rohani dan jasmani. Tapi manusia tergoda oleh godaan iblis. Sehingga dia makan buah itu. Nah ketika dia makan buah itulah langsung kena konsekuensi dosa. Mereka harus meninggalkan Taman Eden. Mereka meninggalkan Taman Eden dan dengan tertunduk. Mereka harus meninggalkan karena mereka telah berbuat salah di hadapan Tuhan. Tapi yang lebih menarik itu adalah dari sisi Tuhan. Bagaimana Tuhan itu melihatnya. Melihat mereka, ada satu yang hancur di hatinya karena manusia sangat dikasihinya. Katakan amin. Kita itu dikasihinya. Sampai akhirnya dari detik itulah, kalau saya bisa bayangkan Tuhan tuh nangis dengan air matanya melihat orang yang dikasihinya. Kayak saya suatu saat, ya bertahun-tahun kumpul dengan anak saya. Satu hari anak saya harus meninggalkan saya. Dia kuliah di Jakarta pada waktu itu sekian tahun yang lalu. Awalnya saya tenang-tenang masih jauh hari. Begitu saya antar dia di bandara lalu ketika dia mau naik dia peluk saya. Saya bilang jaga dirimu baik-baik ya nak. Iya pak. Aku pasti kangen sama papa. Langsung saya mencoba untuk menahan air mata saya. Ya hati saya hancur dia pergi. Hati saya hancur. Lalu saya masuk kamar mandi, saya nangis di kamar mandi. Berapa menit saya nangis, saya nggak tahu hati saya kayak nano-nano begitu. Karena saya nggak mau berpisah dengan anak saya, tapi ya harus berpisah. Itu kuliah bukan karena dosa. Apalagi Bapak kita yang mengasihi Anda, melihat manusia itu harus berpisah untuk selama-lamanya. Karena dosa itu manusia mengalami yang namanya kematian, baik rohani maupun jasmani. Oh itu yang membuat hati Tuhan itu kayak rusak saudara. Sedih. Sehingga saya tahu hari itulah sebuah komitmen muncul. Aku akan menyelamatkanmu. Aku akan memperdamaikan diriku denganmu. Tuhan harus menebus semua kesalahan dosa manusia. Jadi inisiatif keselamatan itu datang dari Tuhan. Halo amin. Inisiatif keselamatan itu datang dari Tuhan. Lalu Tuhan punya komitmen. Aku akan menyelamatkanmu. Akan datang sang penebus. Karena untuk menebus kesalahan itu harus ada sacrifice. Harus ada darah yang dicurahkan. Dan Tuhan pakai alur yang Tuhan buat itu sendiri. Tuhan itu konsekuen. Ya Tuhan itu bukan pelin-pelan. Dia konsekuen. Untuk menyelamatkan sesuatu harus ada sacrifice. Harus ada darah yang dicurahkan. Untuk itulah Natal datang. Untuk apa? Untuk supaya Anda dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Katakan amin. Karena itulah kalau kita hari ini bicara soal miracle overflow. Mujizat yang berkelimpahan. Itu selalu dimulai dari ini. Yang pertama ibadah pertama ya. Yaitu perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Perubahan hidup itulah mujizat. Mujizat yang pertama yang saya mau sampaikan bukan orang sakit sembuh. Bukan tuli mendengar, apalagi tuli melihat, buta mendengar. Itu apalagi begitu. Ya kebalik. Bukan begitu saudara. Bukan itu mujizatnya. Mujizatnya adalah perubahan hidup. Anda dan saya ditemukan oleh Tuhan
Sementara kita masih berkubangan di dalam dosa, Tuhan itu temukan hidup kita. Katakan amin. Makanya saya tulis begini, perubahan hidup itu adalah sebuah keputusan saudara dan saya. Ingat, untuk berubah itu adalah keputusan saya dan saudara. Amin. Keputusan kita yang bertemu dengan karya Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita. Jadi perubahan hidup adalah sebuah keputusan kita pribadi yang bertemu dengan keinginan Tuhan. Yang bertemu dengan semua cita-cita Natal. Yaitu apa? Supaya manusia kembali kepada Tuhan. Jadi perubahan hidup itu adalah keputusan saya yang bertemu dengan cita-cita Natal atau kehendak Tuhan. Amin, saudara. Halo, amin. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua usaha. Saya dan saudara ada usahamu secara pribadi untuk saya mau berubah. Lalu kita bertemu dengan karya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kita. Beberapa orang berusaha berubah dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Perlu Roh Kudus ada dalam hatimu. Katakan amin. Karena itu ada hal yang perlu kita lakukan. Mujizat perubahan hidup itu harus terjadi buat hidup kita. Makanya tiap kali Natal, saya itu selalu kayak begini nanti malam atau besok malam. Saya suka menyendiri di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apa yang mesti aku ubah dalam hidupku? Tiap Natal saya harus meningkat satu tingkat lebih lagi bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku rela berikan untuk Tuhan. Lalu kadang-kadang seringkali Tuhan bicara hal ini. Aku mau area itu Yudi. Aku berikan kepadamu ya Tuhan. Biar Yudi semakin hilang, Yesus yang semakin bertambah. Katakan amin. Ini perubahan. Dan itulah tujuan Natal. Supaya orang tadi manusia pertama yang dengan menundukkan kepala meninggalkan Taman Eden. Didapatkan kembali, masuk di dalam rencana Allah kembali. Itu tujuan Natal. Karena itu pastikan Natal ini bukan sekedar upacara, acara atau pesta. Tahu? Seperti upacara, acara atau pesta. Yang enggak berarti apa-apa. Enggak boleh. Jemaat GMS Balikpapan, pastikan Natal kali ini berdampak buat hidupmu. Apa itu? Perubahan hidup. Katakan saya mau berubah. 2, 3. Segala. 2, 3. Saya mau diubahkan. Itu mujizat. Oh, itulah tujuan Natal buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi Paulus ini sedang menegaskan. Ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan, apalagi saudara? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Paulus sedang berbicara kepada jemaat Efesus. Sekali lagi aku katakan dan kutegaskan. Jangan lagi orang itu hidup lagi sama. Jadi Paulus sedang menekankan sebuah perubahan hidup. Cara berpikir, perilaku. Tahun depan kita akan masuk dalam tahun pergeseran dan tahun mujizat. Ya, tahun depan kita akan masuk dalam tahun pergeseran. Apa yang bergeser? Paradigma kita. Yang bergeser apa? Cara berpikir kita. Pikiran Kristus itu ada. Berarti ini adalah sebuah pendewasaan dalam jemaat. Pak Yudi, saya sudah bertobat. Oke, bertobat itu gini. Anda terima Yesus itu adalah awal dasar pertobatan. Tapi pertobatan itu akan terus terjadi. Saya hari ini pun terus mengalami pertobatan. Pertumbuhan. Saya mengalami perubahan hidup. Katakan amin. Saudara juga begitu. Ini namanya jemaat yang dewasa. Bertumbuh. Udah tidak sama lagi seperti tahun yang lalu. Ayo saya dorong Anda nanti malam atau besok malam. Doa satu keluarga. Tuhan,
tahun ini apa yang sering kali aku gagal. Apa yang sering kali aku jatuh dalam kesalahan. Tahun depan Tuhan aku mau berubah. Roh Kudus Engkau yang merestui doaku ini supaya aku mengalami perubahan. Katakan amin. Halo amin saudara. Pertobatan itu terus meningkat. Itu namanya pertumbuhan. Itu kedewasaan. Makanya ini yang mesti kita tahu. Bahwa Allah mengasihi kita. Jauh lebih besar. Kalau saudara lihat di Yohanes 3 ayat 16. Coba buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Sehingga ia apa? Telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Nah, kata beroleh hidup yang kekal itu adalah perubahan yang terus menerus. Itu hidup yang kekal. Kita itu tidak langsung sempurna, tidak. Tadi saya bilang, menerima Yesus itu memindahkan kita kepada gelap, kepada terang. Lalu tapi setelah itu saudara, ada sebuah namanya proses perubahan. Ya, proses perubahan. Saya sering kali cerita, gak apa-apa saya cerita lagi buat saya. Saudara, saya ini dulu seorang petarung, suka berkelahi keras. Karena saya dari background keluarga yang keras. Suka berkelahi di jalan. Waduh, pokoknya sudah gak sabaran pokoknya. Begitu saya terima Tuhan Yesus, saya ngerti tentang keselamatan hidup saya mau berubah Tuhan. Cuman satu yang belum berubah. Ya, yang sering kali itu apa? Emosinya masih meledak-ledak. Ya, saya suka nahan-nahan gitu, tapi kadang gitu keluar asap dari hidung gitu loh, saudara. Nggak terimaan gitu loh. Satu hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ini pendeta masa ngamuan, pendeta kok emosian gitu ya. Ini karakter yang mungkin bisa jadi atau apa jadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan biarlah aku sabar ya Tuhan. Berikan aku kesabaran supaya aku sabar ya Tuhan. Ya begitu, amin. Amin. Saya keluar dari ruang ganti saya, keluar doa saya sih. Ruang doa saya tiba-tiba pembantu saya datang. Pak, minta maaf ya Pak. Loh kenapa? Celana Bapak terbakar. Yang mana? Yang ini Pak. Saya lihat, itu celana kesayangan saya. Kalau saya pakai celana itu kelihatan ganteng sedikit saya. Waduh saudara. Saya sudah mau ngamuk, itu sudah keluar asap dari hidung dan telinga. Saya mau, dalam hati saya katanya mau sabar. Gak jadi deh. Bapak marah sedikit. Sedikit. Udah. Ya buat apa Pak? Gunting buat pel-pelan terserah kamu dah. Gitu. Udah. Ya saya sudah sabar persiapan, saya mau ke kantor, saya ini baru beli mobil baru. Ya kalau saya tahu Surabaya itu cuma saya di Kutisari, kantor saya di Cempaka, itu ngelewati jalan Ahmad Yanto, macetnya minta ampun. Orang itu nyalip gitu. Nah saya naik mobil itu, disalipin kanan kiri, Satu saat orang nyalip, baunya kena spion saya, dar gitu. Saya itu sudah, kan kata Alkitab di mana hartamu di situ hatimu. Yang kena spionnya yang bunyi di dada dok gitu kan. Tak buka langsung kacanya spionnya, mau tak teriakin woi gitu kan. Waktu mau teriak gitu tiba-tiba ada suara katanya kamu mau sabar. Jadi keluar kau yang terindah gitu kan. Di dalam hidup ini. Tutup. Sabar. Sampai jalan stopan, jalan Darmo begitu. Ya ada anak-anak itu ke kempiang apa tutup botol yang sudah diluruskan gitu. Nyanyi itu. Aduh ini ada uang, gak ada uang kecil. Saya bilang gak ada. Gak ada. Nyanyi terus. Sampai akhirnya saya bilang saya buka kaca yang gak ada. Besok ya saya tiap hari lewat sini oke? Tak tutup gitu. Itu anak kecil mungkin marah. Itu kempiang yang diluruskan itu kan tajam-tajam itu. Itu ditempelkan di mobil baru saya. Lalu dibaret mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Saudara.
kayak ibadah di GMS gitu kan. Baret gitu. Saya lihat di spion, wow. Itu langsung keluar asap dari hidung saya. Tak buka kacanya, ini anak umur 7 tahun. Tak buka gitu kacanya. Terus waktu saya buka hati saya, katanya mau sabar. Tak tutup. Tak tutup. Udah, saya sampai di gereja tak lihat mobilnya baret. Awal sampai pertengahan hingga akhirnya tadi. Baret, aduh. Saya masuk ke kantor saya doa, Tuhan hari ini ada apa kok berturut-turut. Terus Tuhan bilang, loh katanya kamu mau sabar. Caranya sabar bagaimana? Enggak ada cara yang lain. Kamu akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Itu caranya, sudah enggak ada cara lain. Kamu akan ketemu dengan orang yang menjengkelkan dan disitulah kamu bisa sabar. Itu meningkat, betul enggak saudara? Itu karakter yang Tuhan, saya mau diubahkan dan Tuhan bekerja lewat kemauan saya itu. Supaya saya jadi sabar. Anda mau sabar? Hah? Anda mau sabar? Coba ya mau sabar angkat tangannya. 1, 2, 3. Ya, jangan cepet-cepet gini. Ya, agak lama. Supaya malaikat Tuhan mencatat. Ya. Siapa yang mau sabar? Oke, nanti dicatat ya. Nanti kalau mengalami Anda sesuatu, ingat khotbah saya, khotbah Pak Yudi. Mujizat terbesar dalam hidupku adalah perubahan hidupku. Jadi ini yang terjadi supaya hidupku berubah. Sabar. Ingat perubahan hidup adalah kemauan kita yang bertemu dengan pekerjaan Roh Kudus. Anda mau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, maka hidupmu akan berubah. Halo, amin. Menurut orang-orang terdekat saya, ini anak saya di sini, papa sabar ya? Hah? Ngamuan gak papa? Ayo ngamuan apa enggak papa? Kata anak saya, papa sabar. Ya, sabar. Tuhan itu ingin proses hidup kita. Supaya apa? Yang pertama ini karaktermu mengalami perubahan. Katakan amin. Karakter kita, ini poin 2 tapi gak apa-apa, kasih poin 1 aja. Karakter kita ini yang mengalami sebuah perubahan. Di mana Tuhan itu tertarik, jangan kaget. Untuk semua hal itu Tuhan benturkan dengan karakter kita. Karena karakter kita itu jauh lebih menarik daripada sekedar pelayanan kita bahkan. Saudara, pelayananmu hebat tapi karaktermu buruk. Itu tinggal tunggu waktu saja. Gak lama kita akan jatuh. Makanya itu jangan kaget, Tuhan itu selalu membenturkan hidup kita itu dengan karakter kita. Ya, dengan karakter hidup Anda dan saya. Karena apa? Tuhan pingin karakter kita ini menjadi karakter Kristus. Disitulah ada sebuah keputusan, saya mau berubah. Katakan amin. Saya mau dipulihkan. Saya mau diubahkan Tuhan di area ini, area ini, area ini. Oh, seringkali aku mengecewakan Tuhan. Tapi hari ini aku mau diubahkan oleh Tuhan. Aku mau mengalami sebuah perubahan hidup. Sehingga karakter itu, saudara gini loh. Kalau saudara mau ke atas itu paling gampang. Kalau Anda punya karunia, percayalah Anda pasti bisa sampai atas. Gampang. Karena Anda punya karunia. Tapi untuk mempertahankan di atas itu bukan karunia. Apa itu? Karakter Anda. Halo, amin. Mike Tyson itu punya karunia bertinju yang luar biasa. Semua, ya beberapa hari yang lalu saya ngikutin perjuangannya. Dia kalahkan juara ini, juara ini. Bahkan yang namanya Frank Bruno itu petinju raksasa yang ditakuti. Di kelas berat hari itu dihajar KO sama dia. Hingga dia dari seluruh kelas WBA, WBC, IBF ya kena dia semua. Wah, orang ini petinju muda yang luar biasa. Tapi dia punya kekurangan yang dia gak jaga. Apa itu? Karakternya. Karakternya gak pernah dijaga. Akhirnya maaf ya, suka main perempuan lah. Wah, buka begini, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Sampai masih ingat dia dengan Michael Douglas. Michael Douglas sih? Gak tahu ya. Ya Michael Douglas kalau gak salah. Di ronde ke-9 dia dipukul KO. Wah, seluruh dunia dikejutkan. Mike Tyson bisa dipukul KO. Wow, mengerikan. Siapa yang sangka di tengah-tengah kejayaannya tiba-tiba dia kalah KO. Ternyata terakhir ditarik, dia punya persoalan keluarga yang begitu berat.
Karakternya nggak pernah mau dibentuk. Akhirnya itu yang menjatuhkannya. Makanya itu mujizat terbesar dalam hidupmu adalah perubahan hidup. Halo amin. Jangan kaget kalau Tuhan itu izinkan banyak hal untuk ditabrakkan ke karakter Anda. Ditabrakkan kepada attitude Anda. Jangan kaget, jangan cepat marah dulu. Jangan-jangan Tuhan sedang berurusan dengan Anda pada satu karakter itu. Yang nanti kalau Anda nggak tahu, nggak hati-hati, mungkin itu jadi penyebab Anda jatuh dalam dosa. Atau penyebab kemunduranmu di dalam Tuhan. Kesombongankah? Tidak mau ditegurkah? Ya, tidak mau diberitahukah? Itu akan jadi penghalang pertumbuhan. Makanya jangan kaget kalau Tuhan di dalam pelayanan sekalipun. Oh, saya sudah melayani. Di dalam pelayanan pun masih terjadi yang namanya proses Tuhan. Supaya Anda disempurnakan. Halo amin. Anda supaya disempurnakan. Seorang yang penuh urapan sekalipun pada awalnya. Tiba-tiba ditinggalkan Roh Kudus. Karena apa? Karakternya. Karakternya. Nah ini bahaya. Makanya yang pertama adalah perubahan karakter. Lalu yang kedua apa? Saya balik ya tadi ya. Yang kedua. Yang kedua adalah coba tulis ini. Baca selanjutnya ayat 17. Sorry. Efesus ya. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar apa? Nah dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini poin yang kedua. Belajar mengenal Kristus itu apa saudara? Percaya tadi saya bilang Yohanes 3:16. Kasih Tuhan itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Saudara tidak ada kasih yang lebih daripada seorang yang menyerahkan anaknya demi orang lain. Wah itu luar biasa. Saya sampai mengasihi orang lain. Bahkan saya mau mengorbankan anak saya. Itu kasihnya pasti kasih tulus. Ya, tapi saya belum seperti itu. Kasih yang tidak pamrih. Anaknya sendiri yang dikasihi. Saya bilang sama anak saya yang perempuan aja begini kok. Nanti cari jodoh laki-laki yang sayang ke kamu. Minimal sayangnya kayak papa. Kalau bisa lebih ya puji Tuhan. Kalau enggak rumah papa masih tetap terbuka buat kamu. Pulang ke rumah, datang ke rumah, hidup sama papa. Itu kasih Bapa dunia. Tapi Bapa di surga itu jauh. Dia serahkan anaknya untuk menebus dosa kita. Jadi ingat ini saudara, dosamu itu di bawah kasihnya. Halo, amin. Dosa Anda itu di bawah kasihnya. Apakah Tuhan itu marah ketika kita berbuat dosa? Oh iya. Tuhan tuh gak suka Anda berbuat dosa. Tuhan marah ketika Anda berbuat dosa. Tapi ingat satu ini. Dia tidak akan bisa bertahan dalam murkanya atau kemarahannya. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar. Katakan amin. Tuhan itu marah ketika kita berbuat dosa. Ya. Tapi dia tidak akan bisa bertahan dalam kemarahannya. Karena kasihnya begitu besar. Kalau kita datang dengan kerendahan hati dan hancur hati Tuhan. Dosaku besar sekali. Menjijikkan. Tapi aku mau datang di hadapanmu. Aku mengakui dosamu. Saya percaya hari itu. Tuhan tidak akan pernah bertahan dalam murkanya. Karena kasihnya jauh lebih besar. Seserius apa Tuhan mengasihimu. Seserius dia menyerahkan anaknya kepada kita. Katakan amin. Jadi di Natal ini. Setiap orang tidak boleh merasa terhakimi oleh dosamu. Anda memang berdosa dan Tuhan marah oleh karena dosamu. Tapi ingat saya berkali-kali ngomong ini. Kasihnya itu jauh lebih besar daripada dosamu. Jadi kalau Anda datang dengan kerendahan itu paling menjijikkan sekali dosamu. Tuhan tetap mengampunimu.
Halo, amin. Ini yang saya sebut dengan namanya kasih karunia. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang seharusnya tidak layak menerimanya, itu kasih karunia. Dan Tuhan itu dengan kasih karunianya. Saya aja bapak manusia, kalau anak saya, suatu saat saya pernah belikan dia barang elektronik. Karena dia suka elektronik itu saya belikan. Nggak sampai 2 minggu kalau nggak salah. Dia pecahkan itu, dia jatuhkan, dia pecahkan itu. Waduh. Waktu saya tahu itu mamanya yang ngomong saya, "Pak, itu barang yang kamu belikan 2 minggu lagi yang mahal harganya itu pecah loh, Pak." Saya marah, saudara. Saya marah karena anaknya nggak hati-hati. Dia janji sudah hati-hati tapi nggak hati-hati. Saya marah, saudara. Saya marah, saya datangi anaknya. Anaknya sudah agak takut-takut gitu. Tapi ketika dia lihat saya, dia datang kepada saya, dia peluk perut saya gini, "Pak, Kenny minta maaf ya, Pak. Barang yang Papa beli ini tuh pecah, Kenny nggak hati-hati. Kenny nyesel, Pak. Maaf ya, Pak." Tahu nggak apa yang saya alami? Tiba-tiba kemarahanku tuh surut. Saya tuh mau, nggak jadi. Ya wis gak apa-apa, Nak. Lain kali kamu hati-hati ya. Tiba-tiba kemarahan saya surut. Saya itu melihat hati anak saya hancur. Dia peluk saya, "Pak, minta maaf, Pak." Pecah. Saya itu mau marah gak jadi. Kenapa? Kenapa gak jadi? Kenapa gak jadi? Karena kasihku kepada dia jauh lebih besar daripada barang itu. Katakan amin. Kasihku kepada dia jauh lebih besar daripada barang itu. Tetap saya nasihati, tetap. Cuma persentase kemarahan saya sudah hilang. Saya ngomong lain kali kamu mesti hati-hati ya. Iya, Pak. Saya marah, tapi saya tidak pernah bertahan dalam kemarahan karena kasihku lebih besar daripada barang itu. Halo, amin, saudara. Tuhan dengan kita itu begitu. Bukan berarti gara-gara itu lalu Anda seenaknya berbuat dosa. Enggak juga begitu. Justru kasih karunia itu penuh dalam hidupmu, tolong dihargai. Halo, amin. Tolong dihargai. Inilah mujizat yang terjadi, Tuhan kasihnya jauh lebih besar. Sehingga dia menerima apa adanya Anda. Dia menerima apa adanya kita. Dia tidak menolak kita. Kalau anak saya, karena kasihku kepada anak saya, kalau dia berbuat salah, yang saya buang itu lumpurnya. Kalau anak saya main lumpur kotor semua, yang saya buang lumpurnya, anaknya saya terima. Nggak kebalik. Ya kadang-kadang ada yang orang tua melihat anaknya salah, ya lumpurnya disimpan, anaknya dibuang. Ngerti maksud saya? Dosanya itu diingat-ingat terus. Ya kamu gini, ya setahun yang lalu kamu begini, 2 tahun, 10 tahun yang kamu begini. Ya, tapi anaknya tidak dikasih. Dia lebih mengasihi barang daripada anaknya. Anaknya dibuang. Ya, lebih lumpurnya itu disimpan. Anaknya yang dibuang. Kebalik, saudara. Anaknya diterima, lumpurnya dibuang. Halo, amin. Tuhan itu dengan kita begitu, dosamu banyak, dosamu besar. Kau merasa dosamu sudah tidak terampuni. Merasa begitu, tapi engkau begitu datang kepada Tuhan dengan hatimu yang hancur. Tuhan, it's okay, Nak. Gak apa-apa. Aku marah ketika kamu berbuat dosa, tapi kalau kamu mau datang, aku ampuni kamu. Itu alasannya kenapa Tuhan berkata, aku berkenan sama Daud. Padahal dosanya Daud kayak begitu. Dosa Daud itu banyak loh. Ada 5. Pertama, dia sombong. Kata Alkitab, dia yang biasanya raja-raja maju berperang, dia gak mau berperang. Sombong. Yang kedua, dia nganggur. Nganggur itu dosa loh ya. Gak ngapa-ngapain, jalan di atas suatu istana. Udah, ketiga, dia berzina dengan Batseba. Ya kan? Dia berzina dengan Batseba. Dia paksa Batseba melayani dia. Lalu yang keempat, dia bunuh Uria suaminya. Satu apa lagi ya? 4 ya. Dosanya itu 4. Wah, Daud itu dosanya besar sekali. Tapi ketika Nathan datang menegurnya,
memberitahukannya, dosamu seperti ini. Daud itu langsung bertobat. Alkitab berkata dia koyakkan jubahnya, jubah ini dikoyakkan, dia sedang mau bicara kepada Tuhan. Hapus semua promosi hidupku. Ambil semua berkat yang harusnya kau berikan kepadaku. Tuhan ambil semua. Dia koyakkan jubah kerajaannya. Dia gak mau ambil ini jabatan raja gak apa-apa. Dia ambil ambu lalu dia taruh di atas kepalanya. Dia mau berkata, Tuhan kirim aku ke orang mati sekalipun aku gak takut. Kalau mau Tuhan bunuh aku gak takut. Cuman satu ini, selama aku masih hidup ini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan tinggalkan aku. Kalau aku ditinggal Tuhan, aku gak bisa hidup. Tanpa Tuhan aku gak bisa hidup. Kalau tanpa jabatan aku masih bisa hidup asal Tuhan tidak meninggalkan aku. Tanpa harta aku masih bisa hidup asal Tuhan tidak meninggalkan aku. Tapi kalau aku hidup tanpa Tuhan, aku ini mati. Dia dengan air matanya dia berlutut di hadapan Tuhan. Please jangan ambil rohmu daripada aku. Waktu Tuhan lihat itu. Waktu Daud berzina, Tuhan marah. Dia gak suka dosa Daud. Tapi ketika Daud datang dengan hatinya, dia bertobat dari semuanya. Justru Tuhan berkata, aku berkenan sama dia. It's okay. Aku berkenan sama dia. Karena hatinya teachable heart. Katakan amin. Hatinya itu mudah ditegur, mudah diajar. Selama Anda punya hati yang mudah diajar dan Anda mengerti bahwa kasih Allah jauh lebih besar bahkan dari dosaku sekalipun, maka aku akan datang dengan keberanian di hadirat Tuhan. Tuhan, ini hidupku, aku kemarin salah. Selama Anda menjadi orang yang mudah ditegur, mudah diajar, percayalah hidup kekristenanmu akan bertumbuh. Katakan amin. Halo amin. Makanya ini perubahan hidup itu keputusan saya dan keputusan saya yang bertemu dengan pekerjaan Roh Kudus di hatiku. Sebuah keputusan saya mau datang di hadapan Tuhan. Perubahan hidup inilah sehingga kita tahu prinsip ini bahwa Tuhan mengampuniku. Itu mujizat yang terjadi buat hidup kita. Katakan amin. Saya mau berubah, saya mau diajar. Tahun 2023 ini ada banyak dosa yang saya lakukan. Ada banyak dosa yang saya buat. Makanya tadi saya bilang di Natal ini, momen ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hatimu. Aku mau berubah Tuhan tahun depan. Aku mau mempersembahkan yang wangi buat Tuhan. Yang menarik buat Tuhan. Biar Tuhan suka. Katakan amin. Jadi ingat kasihnya besar dalam hidup kita. Itu mujizat dalam hidupmu. Anda berdosa paling jijik sekalipun. Ingat kasihnya itu di atas dosamu. Dia marah ketika Anda berbuat dosa. Tapi Tuhan tidak pernah bertahan dalam marahnya. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar. Kalau Anda dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan mengaku dosamu. Dia Allah yang adil dan setia. Maka dia akan mengampuni dosamu. Amin saudara? Halo amin? Halo amin? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang luar biasa. Tuhan pakai kita sebagai alatnya. Wow, ini juga menurut saya mujizat terbesar. Tuhan mau pakai hidupmu dan hidupku, siapa aku ini. Saya mengerti hidup saya. Saya pernah berada di situasi di mana saya tidak pernah merasa layak di hadapan Tuhan sebelum saya mengerti itu. Saya tuh merasa Tuhan tuh marah dengan saya. Saya merasa aduh pasti Tuhan gak mau mengampuni saya. Pasti Tuhan tuh alergi dengan hidup saya. Tuhan tuh mengasihi cuman kepada orang tertentu saja, bukan kepada saya. Dulu saya merasa begitu. Akhirnya saya semakin jauh dari Tuhan. Mau datang di gereja itu kayak gak layak begitu. Ya, kayak gak pantas begitu. Siapa bilang saudara? Begitu saya mengerti tentang kasih Tuhan ini. Saya sadar bahwa aku ini adalah orang yang dikasihi. Bahkan lebih daripada dosaku sendiri. Karena itu aku tidak mau dengar suara setan. Aku tidak mau dengar suara iblis yang selalu mengintimidasi hidupku. Yang membuat aku tidak layak. Aku gak mau. Saya gak mau. Makanya saya datang di hadapan Tuhan.
Saya datang dengan kerendahan hati saya. Saya ikut CG. Saya bertumbuh dalam Tuhan. Terus dipakai Tuhan. Siapa sangka hari ini bisa jadi gembala. Dipakai oleh Tuhan. Kalau saya flashback lihat ke belakang. Siapakah aku ini? Tuhan mau pakai hidupku. Saya percaya hidup Anda berarti di hadapan Tuhan. Katakan amin, bertepuk tangan. Anda semua, siapapun Anda. Satu yang saya tahu, Anda pasti dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini mujizat juga, Tuhan mau pakai barang rongsokan ini. Ya, dulu saya pikir saya ini mati sekarang atau mati nanti. Saya pikir nggak ada artinya, hidupku nggak berarti. Saya pernah cerita, saya pernah berkelahi ya ditawar 10 orang, dipukulin. Saya nggak takut mati. Pikiran saya udah, saya ini juga anak yang terbuang, merasa anak yang terbuang, anak yang tidak punya masa depan. Udah mati sekarang atau mati besok sama aja. Pikiran saya begitu. Ya, sehingga itu yang membuat saya berani, berkelahi, dijual macam-macam, sudah nggak mikir sudah. Tapi begitu saya bertemu dengan Tuhan, saya merasa hidupku ini bukan sembarangan. Aku ini Yudi Kusmanto yang Tuhan pilih. Bisa dipakai oleh Tuhan. Saya mengerti, pelan-pelan saya mengenal Kristus tadi. Pelan-pelan saya mengenal Kristus. Hidup saya ini ternyata berarti loh. Saya ini bukan sembarangan loh. Saya bisa dipakai oleh Tuhan. Akhirnya saya bisa menikah dan punya anak. Apalagi sekarang sudah punya anak. Waduh, kalau bisa mati nanti, bukan sekarang. Ya kan? Pikirannya masih lama, masih membangun Kalimantan. Tiba-tiba punya cita-cita. Kasih beban oleh Tuhan, bangun 60 gereja di Kalimantan. Wah, sekarang sudah ada hampir 22 kota lebih, 23 kota lebih. Yang ada GMS-nya, masih ada gereja lokal, gereja satelit dan perintisan. Udah saudara sudah ada di situ. Wah, kayaknya mau hidup lebih lama. Karena hidupku berarti, saya berarti di dalam Tuhan. Katakan amin. Coba bilang kanan kirimu, hidupmu berarti di dalam Tuhan. Anda berarti dalam Tuhan. Amin. Halo, amin. Karena Tuhan mau pakai hidupmu ini yang luar biasa. Ini mujizat, Tuhan mau pakai barang rongsokan ini. Ternyata bisa itu. Ternyata mampu. Makanya jangan seorang pun merasa, Tuhan gak mau pakai saya. Siapa bilang Tuhan mau pakai hidup Anda? Halo, amin. Anda itu begitu berarti. Ayo sungguh-sungguh masuk, libatkan dirimu di gereja GMS ini ada namanya CG. Di CG itu Anda bisa melayani. Melayani gak harus di panggung, gak harus saudara. Ya, tapi melayani di CG, mendoakan orang di situ, Anda bertumbuh di situ. Anda mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Begitu Anda bertumbuh, mungkin suatu saat Anda bisa dipercaya dari CGL. Dan jangan merasa gak mampu. Ya, terus dilatih. Ya, Anda adalah bagian daripada pembangun-pembangun gereja. Wah, ini luar biasa. Amin, saudara. Halo, amin. Karena itu penting kehidupan kita. Yang cerewet-cerewet, ayo berubah. Yang cerewet berubah. Satu saat ada suaminya gak tahan. Sama istrinya cerewet, terus tiap hari ngomel. Satu hari suaminya ngajak istrinya. Ayo, nimba air sama-sama. Di dalam sumur yang dalam gitu. Pas istrinya karena jengkelnya, istrinya lagi lengang, didoronglah istrinya. Masuk ke sumur itu, buar gitu. Mati lu sekarang, udah gak ngomel lagi kamu ya. Udah gak ngomel kamu lagi ya gitu. Suaminya mau balik, tiba-tiba dari sumur itu keluarlah setan jin yang sudah 200 tahun gitu. Ditanya, loh kenapa kamu? Aku gak tahan, di bawah itu ada wanita ngomel terus. Di sumur masih ngomel terus. Ayo berubah, Anda bisa dipakai Tuhan. Jangan jadi batu sandungan, katakan amin. Halo, amin. Saya itu pernah doakan seorang ibu. Ini ibu-ibu dulu ya, bapak-bapak nanti setelah ini. Ibu datang kepada saya. Pak Yudi, tolong doakan suami saya, Pak. Oh iya, Bu. Waduh, suami saya itu, Pak, susahnya ke gereja. Gak mau ke gereja dia, Pak. Tolong doain dia. Ya, saya doakan. Kita berdoa bersama. Satu hari Minggu.
wanita ibu ini berhasil mengajak suaminya ke gereja. Wah, senang sekali. Wah, begitu lihat saya dia teriak, Pak Yudi, Pak Yudi. Satu gereja sampai noleh ke dia semua, ada apa ini? Saya bilang, ada apa Bu? Saya datangi. Pak, ini Pak, saya ternyata saya berhasil bawa suami saya ke gereja Pak. Ayo kenalan dulu Pak, iya kenalan. Ayo Pak, tolong doakan Pak. Ini perjinaannya kuat loh Pak. Ini suka judi loh Pak. Aduh macam-macam. Ayo Pak, doa tumpang tangan Pak. Tumpang tangan, tumpang kaki. Begitu. Dalam hati saya, ini pertama kali ke gereja, lalu terakhir ke gereja ini. Gara-gara istrinya ya saya kenalan, ya udah ibadah. Berwaktu kemudian istrinya itu minta saya doakan rumahnya. Dia bangun rumah, selesai saya diminta doakan. Waduh, doakan saya kenalin. Udah ruangannya saya dikenalin, udah selesai acara saya makan. Nah ibu itu lagi keliling nganterin tamu-tamu yang lain. Suaminya deketin saya karena kan suaminya sudah kenal. Kita ngobrol apa aja. Sampai akhirnya ngobrolnya cair, enak. Terus Bapak ini tanya, Pak Yudi saya mau tanya ya Pak. Itu kan Bapak tahu gak ruangan kecil di pojok itu? Oh iya. Itu ruang doa. Oh iya. Saya bilang, iya itu istri saya minta dibangunkan ruang doa. Saya mau tanya ya Pak. Di ruang doa itu istri saya ketemu siapa ya Pak? Kok tiap kali keluar dari ruang itu cerewetnya minta ampun. Saya susah jawabnya. Mau ketemu Tuhan, masa Tuhan buat dia semakin cerewet kan enggak. Jadi gitu ya. Penting hidupmu itu dipakai oleh Tuhan. Makanya perubahan itu perlu terjadi supaya Anda dipakai tuh Tuhan. Halo amin. Tuhan mau pakai hidupmu. Asal hidupmu juga mau berubah. Supaya hidupmu minimal jadi teladan bagi orang lain. Katakan amin. Jangan jadi batu sandu. Amin saudara. Karena itu ini mujizat yang kita alami. Ini mujizat yang terbesar yang kita alami. Di mana Tuhan tuh punya kerinduan untuk memakai kita. Sehingga perubahan hidupmu itu. Ya, yang pertama perubahan karaktermu. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Perubahan karakter. Yang kedua pengertian pikiran Kristus. Di mana kasihnya jauh lebih besar daripada dosamu. Amin. Yang ketiga, setiap orang mau dipakai oleh Tuhan. Disinilah terjadi sebuah perubahan. Anda dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan mau memberkatimu. Karena itu di lewat Natal ini mari kita datang. Tadi saya bilang Natal ini bukan upacara, acara atau pesta. Natal ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Sebuah perubahan, keputusan saya mau berubah. Saya berdoa Tuhan hidup saya mau berubah. Ayo jemaat GMS Balikpapan kita semua mengalami perubahan ke arah Kristus. Saya tahu kalau kita mau berubah ke arah Kristus maka setiap kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Anda mau dipakai Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan buat Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama.